Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Zahra Dwi Putri Sulaiman. Nama saya Delia Destiana Rahayu. Dan sekarang Kami berada di stasiun Radio Malabar. Gunung Puntang, di kaki-kaki Gunung Puntang. Baik teman-teman semua, sekarang kami akan memperkenalkan tempat-tempat yang ada di stasiun Malabar. Jangan lupa tonton sampai akhir ya teman-teman. Kami dari SMK Negeri 7 Bandung. Di sini kami berada di Gunung Puntang, yang tepatnya berada di Stasiun Radio Malabar. dan di sini kami bersama narasumber, yaitu dengan Bapak Tatang Setiana. dengan Bapak Tatang Setiana. Beliau adalah narasumber kita yang akan menjelaskan sejarah mengenai stasiun Radio Malabar. Nah, Bapak, kalau boleh tahu nih, apa aja sih sejarah yang ada di stasiun Radio Malabar ini? Jadi di Gunung Puntang ini ada stasiun radio Malabar yang mana pada masanya itu stasiun radio pertama terbesar di Asia. Di Asia ya, bahkan di dunia itu mendapatkan peringkat pertama sebagai stasiun radio dengan antena tertinggi. Nah, stasiun Radio Malabar ini dibangun tahun 1917 dan diresmikan tahun 1920. Nah, stasiun Radio Malabar ini berperan penting pada saat kemerdekaan Indonesia. Karena mungkin kalian juga tahu, salah satu syarat terbentuknya negara itu harus diakui oleh negara lain, ya. gitu kan? Nah, logikanya negara lain itu mau tahu dari mana bahwa Indonesia merdeka. Nah, itu peran stasiun Radio Malabar. Pertama dipegang oleh Belanda. Ini dibangun oleh Belanda. Ada seorang insinyur namanya Dr. Insinyur Cornelius Johannes de Groot. Beliaulah yang membangun dan menjadi direktur pertama pada saat itu. Nah, setelah dibangun hingga akhirnya ini berhasil komunikasi dari Bandung ke Belanda. Makanya dikatakan pertama terbesar karena bisa komunikasi dari Bandung ke Belanda dengan jarak di atas 12.000 km. Nah, hingga akhirnya Jepang itu mau merebut stasiun radio. Nah, Jepang itu mengadakan ekspansi militer. Dan salah satu tujuannya yaitu Asia Pasifik itu merupakan zona ekspansi militernya Jepang. Kenapa? Karena Jepang tergiur khususnya dengan stasiun radio ini. Makanya Jepang itu menjajah ke Indonesia. Indonesia belum lahir pada saat itu. Nederland Hindi atau Hindia Belanda. Hindia Belanda itu dikuasai oleh Jepang dan pada saat itu namanya menjadi Nippon. 1945 sebelum kita merdeka, tepatnya 6 Agustus 1945 terjadi pengeboman Hiroshima Nagasaki hingga akhirnya pasukan Jepang ditarik mundur. Terjadilah kekosongan kekuasaan di Indonesia, Nippon pada saat itu. Akhirnya Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi, walaupun pada saat itu Presiden Soekarno pun paksa ya. 17 Agustus 1945 di Gang Pegangsaan Timur nomor 56. Tanggal 18 Agustus teks proklamasi itu dibawa ke Bandung. Di Bandung itu ada kantor radionya Jepang, namanya Hosokyoku. Itu ada beberapa orang penyiar, yang tercatat ada beberapa orang. Sebagai pembawa beritanya itu namanya Sakti Alamsyah. Beliaulah yang membacakan teks proklamasi dari Hosokyoku Bandung. Dibacakan di situ, disiarkan ke sini, dari sini disebarluaskan ke seluruh dunia. Hingga akhirnya Amerika, Belanda, Mesir juga mengetahui bahwasanya ada negara yang merdeka yaitu Indonesia. Dari situ barulah stasiun Radio Malabar resmi dipegang di bawah pemerintahan Indonesia semenjak 17 Agustus ya. Akhirnya ada kabar bahwasanya Belanda akan kembali lagi ke Indonesia. Sebelum terjadi agresi militer, ada komandan TKR ya dulu itu
Komandan Tentara Keamanan Rakyat namanya Mayor Daan Yahya memerintahkan bahwasanya aset-aset Belanda yang ada di kota Bandung dan Bandung Selatan itu harus dibumi hanguskan. Maka terjadilah peristiwa Bandung Lautan Api. Dan hancurnya stasiun radio Malabar itu merupakan salah satu dari rangkaian peristiwa tersebut. Ini dihancurkan, dibakar, tapi sebelum itu mesinnya udah diangkut sebagian. Udah diangkut, ada yang ke Radio Dayakolot, dulu ada Radio Palasari. Kalau sekarang itu jadi kampusnya Telkom University, itu radio dulunya. Terus sebagian ada juga yang dibawa ke kantor PTT, itu di Bandung itu sekarang PT Inti. PTT itu Pos Telegraf and Telepon. Nah, dibawa ke situ sebagian, setelah itu baru dihancurkan. Pada saat terjadi agresi militer, Belanda datang lagi ke sini, asetnya udah pada hancur semua, hingga akhirnya mereka tidak bisa memakai lagi stasiun radio. Untuk pertanyaan kedua, karena tadi kan Bapak sudah jelaskan mengenai sejarah dari Radio Malabar ini nih. Nah, untuk sekarang, Radio Malabar ini dipergunakan untuk apa, Bapak? Setelah hancur itu terbengkalai. Terbengkalai hingga dibuka kembali itu tahun 1980-an. Ditanami pinus. Jadi hutan pinus areanya, barulah dibuka tahun 80-an sebagai tempat wisata. Nah, untuk saat ini stasiun Radio Malabar kita kelola lagi, yang mana kita gali lagi sejarahnya. Di sini tuh dikatakan Radio Dorp atau Kampung Radio. Jadi di sini tuh kota di atas gunung ya pada masa jayanya. Nah, hanya saya gali lagi itu sejarahnya, mudah-mudahan harta karun yang ada di Gunung Puntang itu bukan hanya saya yang menikmati dan mengetahuinya, tapi seluruh warga Indonesia tuh bisa bermanfaat bagi warga yang ada di sekitar ini dan seluruh warga yang menjadi pengunjung di sini, dan bisa tahu tentang sejarahnya, karena bangsa yang besar itu bangsa yang menghargai sejarah. Itu mungkin. Oke, jadi dari pembahasan tadi mengenai sejarah yang ada di Radio Malabar, bagi pemuda Indonesia sangat bermanfaat ya. Jadi kita lebih mengetahui sejarahnya bagaimana, dan ini juga ternyata berperan penting dalam kemerdekaan negara kita sendiri. Mungkin Bapak cukup sekian saja dari kami. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Mohon maaf juga mengganggu waktu Bapaknya, dan semua penjelasan dari Bapak berguna banget buat kita. Bermanfaat. Ilmu yang kalian ketahui bisa kalian amalkan kembali. Mudah-mudahan itu pun menjadi pahala juga buat kalian dan buat semua yang mendengarkan. Dan untuk teman-teman yang nonton video ini, jangan lupa untuk datang ke Gunung Puntang, yaitu lebih tepatnya di Stasiun Malabar, karena banyak sejarah yang kita belum ketahui. Bye.